Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal YouTube Abi Channel. Ini adalah konten pertama yang saya buat berdasarkan pengalaman saya tadi siang. Dan sengaja saya buat sebuah konten dengan tujuan siapa tahu info yang saya berikan ini nanti bermanfaat dan bisa di-share ke sobat Abi Channel yang lain. Info apa itu? Silahkan disimak. Saya mendapatkan sebuah WA dari nomor yang tidak dikenal yang isinya saya ditagih, disuruh membayar hutang dari seseorang yang melakukan transaksi peminjaman di pinjaman online atau pinjol. Terus terang saya kaget karena saya tidak tahu menahu, tapi saya kok yang ditagih seperti itu. Saya tidak tahu apa-apa, saya tidak berutang, tapi saya yang malah dikejar. Isinya sebagai berikut, saya bacakan. Ini ada nomor WA, nomornya saya coret, kemudian ada foto profil, juga saya tutupi dengan stiker. Siapa tahu ini foto nyata dari admin atau foto yang tidak sebenarnya. Yang penting saya tutupi pakai stiker. Kemudian di bawahnya ini adalah sebuah foto dari orang yang bersangkutan yang melakukan transaksi pinjaman online di sebuah aplikasi pinjol. Ini terus terang foto ini adalah teman saya, tapi tidak perlu saya sebutkan. Teman saya dan rumahnya juga tidak terlalu jauh. Kemudian di sebelahnya lagi setelah foto adalah KTP, jadi KTP yang bersangkutan. Kemudian di bawahnya terdapat sebuah kalimat, saya bacakan. Hati-hati sama manusia biadab ini. Maaf ya, mungkin terlalu kasar. Buronan pinjol, pinjaman online, aplikasi bla bla bla, tidak perlu saya sebutkan. Pelaku penipuan penggelapan uang perusahaan. Jika kenal biadab ini, maka sampaikan ke ini foto identitas yang bersangkutan, nama lengkap bla bla bla, nomor HP atau WhatsApp bla bla bla, saya tutupi pakai stiker. Kemudian agar yang bersangkutan melunasi hutangnya sekarang juga. Sebelum berita ini kami sebarluaskan ke media sosial, jurnalis, Kominfo, dan kontak darurat lainnya. Di sini nomor Anda dicantumkan sebagai penjamin hutangnya, maka Anda penjamin hutang yang bersangkutan. Kaget ketika saya mendapatkan sebuah WhatsApp seperti ini, yang memang yang bersangkutan adalah teman dan rumahnya juga tidak terlalu jauh. Jadi sikap apa yang harus kita lakukan kita mendapati masalah seperti ini? Yang pertama, ketika mendapatkan WhatsApp seperti ini, kita cueki saja. Kenapa? Karena secara logika ketika nomor kita itu ditulis di dalam pengajuannya, tentu pihak yang meminjamkan akan menghubungi dahulu nomor yang ditulis tersebut. Apakah nomor tersebut benar atau tidak? Jadi ketika nomor kita ditulis di situ tanpa sepengetahuan kita, tanpa konfirmasi dengan kita, berarti pihak pinjaman online tersebut hanya mengada-ada, karena kita tidak pernah dihubungi, tidak pernah dimintai konfirmasi. Oke, yang pertama adalah cuekin saja. Yang kedua, jangan sampai kita terpancing emosi, marah-marah, atau mungkin berkata kotor dengan orang yang melakukan WA kepada kita. Kenapa? Karena target mereka adalah ketika kita marah, ketika kita
berkata kasar atau berkata kotor, berarti pancingan mereka berhasil. Untuk apa? Untuk mengadu domba antara kita dengan orang yang melakukan transaksi pinjaman online tersebut. Baik, yang kedua, jangan terpancing emosi. Yang ketiga, ketika kita sudah dipancing emosi, yang ketiga adalah pihak pinjol tersebut punya maksud agar kita menyampaikan kepada yang bersangkutan yang melakukan hutang tersebut. Karena bisa jadi yang melakukan hutang tersebut benar melakukan peminjaman, tetapi mungkin macet pembayarnya dan sebagainya, dihubungi dari pihak pinjol tidak bisa, ya akhirnya menghubungi nomor kita. Oke, yang pertama cuek, yang kedua jangan terpancing emosi, yang ketiga tujuannya adalah agar kita menyampaikan kepada yang bersangkutan. Tapi yang ketiga ini perlu digarisbawahi, kita tidak perlu menyampaikan ke orang yang bersangkutan karena itu bukan urusan kita. Baik, setelah ini mungkin ada pertanyaan dari Sobat Abi Channel. Kok pihak pinjol tahu nomor kita? Dari mana dan bagaimana? Ketika seseorang melakukan transaksi peminjaman online, tentu orang tersebut akan download aplikasi yang diberikan. Nah, ketika si peminjam itu melakukan download aplikasi pinjaman online, otomatis pihak pinjol bisa mengakses data pribadi yang ada pada HP si peminjam. Jadi aplikasi tersebut bisa membaca kontak-kontak nomor HP yang ada atau yang disimpan. Dan tentunya lebih jauh lagi, dia bisa mengakses video, foto, gambar yang kita simpan di HP kita. Jadi tentu Sobat Abi Channel sudah tidak bingung lagi, kenapa kok yang dihubungi saya? Seperti itu. Jadi itu semacam random ataupun acak. Ya, dengan tujuan itu tadi, agar kita mungkin bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan. Yang seperti itu yang bersangkutan akan malu dan tentunya berusaha untuk melunasi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Baik, itu saja Sobat Abi Channel. Konten yang pertama tentunya masih banyak bahasa yang kurang pas, ya, masih grogi, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat informasi ini. Sekali lagi, ketika mendapatkan WA, telepon, SMS dari pihak pinjol atau pinjaman online yang kita benar-benar tidak tahu menahu, kuncinya adalah cuekin saja. Yang pertama, yang kedua jangan emosi. Yang ketiga, mungkin tidak perlulah kita sampaikan ke yang bersangkutan, toh itu mungkin sebuah aib bagi yang bersangkutan. Yang penting kita memang benar-benar tidak ikut dalam transaksi peminjaman online tersebut. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau perlu, kalau dirasa manfaat, silahkan subscribe channel ini, kemudian nyalakan loncengnya, kemudian like dan share. Insya Allah kalau ada info-info yang penting akan saya share di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.